Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Eksternal Komnas, Bapak Abdul Haris Mendawai, Bapak Koordinator Sub Komisi Penegakan, Bapak Uli Parliansyobing, dan Bapak Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Bapak Salim Kesiajian, juga rekan-rekan pers yang kami hormati, serta teman-teman tim Humas Komnas HAM. Pada hari ini, Komnas HAM akan menyampaikan sejumlah pandangan terkait situasi hak asasi manusia yang mendapatkan atensi publik belakangan ini, dan juga akan menyampaikan beberapa rencana ataupun langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Komnas HAM terkait beberapa situasi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Ada 3 isu atau persoalan yang akan kami paparkan. Yang pertama terkait kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap saudara Imam Maskur di Tangerang Selatan. Lalu peristiwa penembakan terhadap aktivis perempuan Michelle Polisi Doga yang terjadi di Papua Pegunungan, dan konflik agraria yang belakangan ini semakin marak diikuti dengan kekerasan. Dari ketiga kasus ini, Komnas HAM telah melakukan pemantauan atau pengamatan baik melalui media maupun informasi-informasi dari pihak-pihak terkait, dan akan memastikan bahwa peristiwa tersebut dapat ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan aspek serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Untuk lebih rincinya, saya akan mengundang beberapa komisioner yang sudah hadir bersama saya untuk memberikan highlight terhadap ketiga kasus atau ketiga peristiwa tersebut. Saya akan mulai dari yang pertama, Bapak Abdul Haris Mendawai untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Baik, Bu Ketua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati juga rekan-rekan komisioner, ada Pak Uli Parlian, ada Pak Salim Kesiajian, rekan-rekan media yang saya hormati, dan rekan-rekan dari Biro HHK yang juga hadir, Pak Gatot ya, dan kawan-kawan. Terkait dengan yang tadi sudah disampaikan Bu Ketua, Bu Anike, ada satu peristiwa yang saat ini menarik perhatian publik, yaitu dugaan penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan kepada Imam Maskur ya. Dan peristiwa ini ternyata menarik perhatian begitu besar dari berbagai pihak, baik pengamat hak asasi manusia, masyarakat sipil dari Aceh, dan tentunya dari keluarga korban. Dan atas peristiwa tersebut kemudian datang sejumlah laporan kepada Komnas HAM, baik Komnas HAM yang ada di Jakarta maupun perwakilan Komnas HAM. Jadi sudah ada laporan dari pihak keluarga, misalnya ke Komnas Perwakilan Aceh, kemudian juga ke Komnas HAM. Nah, selain juga ada sejumlah aliansi-aliansi masyarakat yang peduli terhadap kasus ini, yang datang berkunjung menyampaikan aspirasinya kepada Komnas HAM. Yang hari ini saja ada 2 ya, ada 2. Yang pertama tadi itu pagi ada namanya Graham, kemudian yang satu lagi Aliansi Masyarakat Pemuda dan Mahasiswa Aceh. Nah, jadi Komnas HAM telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait peristiwa tersebut, penculikan, penganiayaan berat yang berujung kematian,
dan informasinya memang ada penyiksaan ya. Kemudian peristiwa ini diduga dilakukan oleh sejumlah oknum TNI. Nah, kita juga dapat info sepertinya ada keterlibatan sipil yang tentunya ini kita akan dalami lebih lanjut ya, informasi ini. Dan dalam perkembangan kasus tersebut, informasi yang kita peroleh juga bahwa proses hukum juga sedang berjalan yang ditangani oleh Pom-Dam Jaya dan Polda Metro Jaya. Meskipun demikian, dari apa yang disampaikan masyarakat kepada Komnas, ada beberapa kekhawatiran ya. Kekhawatiran bahwa proses hukumnya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang kedua juga ada keinginan agar proses hukum itu dilakukan melalui pengadilan atau melalui proses pemeriksaan untuk sipil. Nah, tentunya ini harus dikembalikan kepada hukum acara yang berlaku. Nah, tetapi saya kira juga kami dari Komnas HAM ingin melakukan mengumpulkan data lebih lanjut terkait kasus tersebut, karena informasinya masih sangat simpang siur ya. Misalnya contoh data-data yang kita peroleh belakangan ini, misalnya ada informasi bahwa korban ini sudah 2 kali mengalami penculikan. Kemudian selain yang peristiwa ini, ada informasi juga ada peristiwa yang lain yang tentunya ini harus kami dalami dan klarifikasi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga juga pelakunya bukan hanya dari TNI tapi juga dari sipil. Kemudian peristiwanya sendiri bukan hanya di Tangerang tetapi juga ada yang di Aceh atau terkait dengan yang di Aceh. Nah, karena itu dari perkembangan tersebut Komnas HAM sudah melakukan pemantauan lapangan, bahkan sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Kemudian namun demikian kami akan melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait baik di Jakarta maupun di Aceh. Dan ada rencana juga untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak Pom-Dam Jaya, Polda Metro Jaya, RSPAD untuk memastikan peristiwa tersebut. Dan kami juga tadi diinformasikan ada video yang beredar yang kami juga sedang mengumpulkan data tersebut. Kemudian jadi sembari kami mengumpulkan data-data yang kami maksudkan dan kunjungan lapangan, tentunya kami berharap bahwa dalam proses penegakan hukum kasus ini kiranya nanti pihak penyidik untuk dapat melaksanakan penyidikannya secara secara proporsional dan juga proper ya, secara baik gitu ya, dan memberikan akses juga gitu. Memberikan akses untuk mengetahui perkembangan kasus ini. Kemudian yang kedua juga saya kira penting untuk memastikan perlindungan kepada para saksi-saksi dan kepada keluarga korban. Karena bagaimanapun juga keluarga korban ini ketika berhubungan dengan satu institusi, apalagi di TNI, tentunya ada kekhawatiran-kekhawatiran yang tentunya kita juga berharap bahwa perlindungan saksi dan korban ini dapat dilakukan dan bila diperlukan bisa bekerja sama nanti dengan lembaga terkait yang berwenang memberikan perlindungan saksi. Nah, karena itu kami juga dalam menangani kasus ini
kami akan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Salah satunya kita sudah ada kesepakatan dengan LPSK. Jadi kalau ada nanti saksi-saksi atau korban yang memang diperlukan dirasa perlu untuk diberikan perlindungan, kita bisa langsung berhubungan dengan LPSK. Bahkan kami sudah ada rencana untuk turun ke lapangan bersama-sama. Nah, setelah proses ini dilakukan, data-data kita rasa sudah lengkap misalnya. Meskipun demikian, tentunya ketika kita melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, ya, tadi khususnya dengan institusi TNI, tentu kita juga ingin mengingatkan kepada mereka nantinya bahwa proses hukum harus dilaksanakan secara terbuka. Jadi, dan kita tentu berharap bukan hanya nanti komunikasi kita dengan pihak Polda Jaya, tetapi mungkin untuk yang lebih di atas lagi, ya. Kalau ada kemungkinan kita juga akan meminta bertemu dengan Panglima nanti, karena bagaimanapun juga kasus ini tidak bisa hanya dilihat sebagai satu kasus, satu peristiwa kecil, gitu. Tapi ini satu peristiwa yang telah mendapat perhatian besar dari masyarakat, termasuk ketika kami RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, salah satu anggota dewan dari Aceh juga mempertanyakan hal ini dan meminta agar Komnas HAM untuk memantau proses penanganan kasus ini agar proses penanganannya bisa berjalan dengan baik, dan bila ada dugaan pelanggaran HAM tentunya bisa segera diselesaikan, dan melihat juga bila ada potensi-potensi pelanggaran HAM yang lain. Mungkin itu dari saya, dan setelah itu tentunya kita akan, setelah semua proses kita lakukan, kita akan membuat rekomendasi-rekomendasi tentunya pada akhir. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sindawai. Saya mau mengundang Pak Uli Parlian untuk melakukan paparan selanjutnya. Terima kasih Bu Ketua. Untuk yang kedua tentang kasus pembunuhan aktivis perempuan Michelle Kuisi Doga di Cibit, Kabupaten Jaya, Provinsi Pegunungan Papua. Nah, ini jadi atensi Komnas HAM juga terkait dengan pembunuhan aktivis perempuan Michelle Kuisi Doga. Nah, Michelle ini merupakan masyarakat sipil, ya, aktivis sosial kemanusiaan yang menaruh kepedulian terhadap masyarakat dan anak-anak di Papua, di mana pada tanggal 28 Agustus 2003 telah terjadi peristiwa penembakan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia di Jalan Baru Kikim, Kabupaten Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, di Provinsi Baru. Setelah korban diinterogasi dengan tujuan perjalanan menuju Wijawagi untuk mengambil data para pengungsi di masyarakat di Kenyam, Kabupaten juga oleh Tentara Pembela Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Barat, dari Batalion Egisu pada 3 Dugama Jaratma di bawah pimpinan Penmeko Kogoyan. Berdasarkan informasi terakhir, aparat gabungan TNI Polri Satgas Kapten telah mengevakuasi korban yang ditemukan pada 31 Agustus. Ini sudah terkonfirmasi, ya, sudah ditemukan jenazahnya. Kemudian aparat sudah membawa jenazah ke rumah sakit dan sedang menunggu hasil pemeriksaan. Nah, saat ini polisi sedang mendalami terkait aktivis perempuan, pembunuhan aktivis perempuan Michelle Kuisi Doga. Polisi belum memberikan informasi lebih rinci, ya, terkait laporan penembakan tersebut. Nah, Komnas meminta pihak yang berwenang, yakni aparat penegak hukum, untuk mengusut tuntas peristiwa. Nah, ini
dari Komnas, sikap Komnas meminta agar pihak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa itu. Kemudian Komnas akan mengambil langkah koordinasi dengan berbagai pihak baik sipil maupun militer baik untuk penanganan kasus ini. Kemudian Komnas menekankan bahwa tindak kekerasan tidak dibenarkan dalam konteks apapun ya, dan bukan merupakan solusi dari konflik yang terjadi di Papua. Siklus kekerasan yang berulang harus segera dihentikan karena berdampak langsung bagi masyarakat Papua dan selisih kehidupan masyarakat di Papua. Komnas meminta komitmen serius dari semua pihak untuk menciptakan situasi yang kondusif dan menghentikan penggunaan segala cara-cara kekerasan, apalagi sampai menelan korban jiwa. Itu saja terkait dengan kasus pembunuhan aktivis perempuan Michelle Kuisi Doga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Uli. Silakan untuk Pak Salim untuk kasus agraria. Yang ketiga, atensi Komnas juga terkait dengan kasus agraria disertai kekerasan. Ini juga jadi pola sebetulnya selama tahun 2023 ini, dari awal Juli sampai Agustus, Komnas telah menangani 25 kasus agraria, konflik agraria tersebar di Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Sumatera Utara tertinggi ya, dari kami data yang Komnas dapatkan. Dari 25 tersebut, pola tindakan yang ditemukan meliputi penggusuran. Nah, ini pola-polanya: penggusuran, mafia tanah, pengosongan lahan secara paksa, kerusakan lingkungan masyarakat adat, pencemaran lingkungan, kriminalisasi, sengketa rumah dinas, cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat, kerusakan kebun sawit, dan sengketa lahan. Sengketa lahan juga tertinggi. Berdasarkan data tersebut, beberapa kasus yang menjadi perhatian Komnas antara lain satu kasus penolakan laporan polisi dari tim advokasi Dago LSI di Kota Bandung, dan juga kekerasan terhadap warga Kota Dago LSI oleh Satreskrim Polrestabes Kota Bandung. Terkait peristiwa tersebut, Komnas sudah menyampaikan permintaan keterangan kepada Irwasda Polda Jabar tanggal 15 Agustus tahun 2003. Nah, isi dari keterangannya itu satu, memberikan mengenai alasan penolakan laporan pengaduan. Kemudian memastikan pemenuhan hak atas pelayanan publik terhadap pengadu terpenuhi sesuai standar, karena masyarakat juga punya hak untuk melapor ya, gitu, atas tindak pidananya, dan itu wajib ditelaah, dicermati, jika mungkin tindak lanjuti berdasarkan bukti yang ada. Kemudian yang ketiga, memberikan keterangan mengenai adanya dugaan kekerasan terhadap keluarga Elos Dago, karena kami menerima informasi, dan juga teman-teman media sudah tahu ya dulu ada kekerasan. Kemudian proses pelaporan di Polres Bandung, dan juga kekerasan dengan melontarkan gas air mata pada saat pembubaran oleh Elos Dago di Bandung. 4, memberikan keterangan mengenai adanya dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu warga. Kemudian yang kelima, Komnas ingin memastikan agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi ya, di masa yang akan datang. Nah, kasus yang kedua adalah sengketa lahan perkebunan di PT Fajar Pematang Indah Lestari, PT FIL, di Muaro, Jambi, Provinsi Jambi. Komnas menerima pengaduan dari Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA) perihal dugaan pelanggaran HAM pada konflik agraria Serikat Tani Kumpe Kabupaten Muaro dengan Jambi, PT FIL. Selanjutnya Komnas menerima pengaduan yang kedua, pengaduan dari kelompok tani Sidang Mulia Dusun Pematang Bedaro terkait permasalahan konflik agraria dengan PT FIL.
Komnas telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan meminta keterangan pada Bupati Muaro. Ini tanggal 17 Juli yang pada pokoknya minta Bupati Muaro Jambi menyelesaikan keterangan terkait memberikan keterangan terkait upaya yang akan dilakukan serta tindak lanjut penyelesaian atas permasalahan tersebut. Kemudian juga Komnas meminta keterangan pada Polda Ewasda Inspektorat Pengawas Kepolisian Daerah atau Ewasda Polda Jambi tanggal 17 Juli yang intinya meminta keterangan terkait dugaan kriminalisasi dalam 6 anggota kelompok tani Sinar Mulia dan tindak lanjut penanganan laporannya. Kemudian yang kedua mengambil langkah efektif. Kami minta dan Polda Jambi mengambil langkah efektif dan dialog untuk mencegah potensi konflik antara masyarakat dengan PT FIL ini maupun dengan kepolisian. Dan yang paling penting adalah membangun dialog dengan pemerintah Jambi dan juga pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk mendorong penyelesaian sengketa lahan. Terima kasih. Pak Sorbin, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih Pak Ulin, terima kasih Pak Samuel Mawai. Saya Sorbin Saidia. Terima kasih teman-teman media yang datang. Sedikit saja menambahkan dari apa yang Pak Uli tadi, situasi kita memang sedang tidak baik saja khususnya terkait agraria karena peningkatan yang signifikan dalam sampai 8 bulan terakhir. Pak Uli sudah menyampaikan tadi seluruh konflik agraria yang ada khususnya banyak yang berdimensi kekerasan gitu ya. Sedikit soal data yang masuk ke Komnas HAM tidak merefleksikan keseluruhan ya konflik agraria di Indonesia tentunya, tapi itu bisa memberi sedikit gambaran buat kita bahwa ada peningkatan konflik agraria. Tahun ini saja 8 bulan terakhir 692 hanya konflik agraria. Artinya kalau kita bagi itu 4 kasus per hari masuk konflik agraria. Di samping kasus yang lain, artinya itu situasinya sangat buruk. Di ruangan ini itu pengaduan agraria itu per hari 4. Jadi hari ini berarti ada 4 kalau kita bagi. Oleh karena itu kita juga merespon Getera Summit ya selama 3 hari di Karimun kemarin yang dipimpin oleh Pak Menteri ATR BPN. Beliau berulang-ulang kalau kita baca sambutannya menyampaikan persoalan ekosektoral. Berulang-ulang dia menyebut bahwa problem utama konflik agraria itu ekosektoral sehingga sulit diselesaikan. Nah, kita memang melihat apa yang kita apresiasi itu ya Getera Summit yang mengapresiasi banyak capaian, tapi di satu sisi kita masih mengkritisi tingginya konflik agraria yang terus terjadi, dan kita punya keyakinan problemnya di kebijakan terkait pertanahan dan kehutanan tentunya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tanggal 18 Agustus yang lalu Ibu Ketua dan kita semua di paripurna sepakat untuk membuat atensi khusus terhadap konflik agraria, dan kita merencanakan untuk membuat rekomendasi strategis terkait konflik agraria dan juga menyiapkan laporan yang kami harapkan teman-teman akan kami sampaikan pada momen berikutnya. Ya, secara khusus kita akan laporannya sedang kita selesaikan. Kita butuh data yang benar-benar kuat untuk menunjukkan bagaimana eskalasi terjadi seperti yang disampaikan Pak Uli tadi, dan momennya saya kira akan kita buat dalam waktu yang akan datang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih Pak Solin. Jadi demikianlah teman-teman pers paparan singkat dari beberapa kasus yang menjadi atensi publik dan juga menjadi atensi Komnas HAM dalam jangka waktu ke depan ini melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM, apakah itu
pemantauan lapangan, pengamatan ya, analisis terhadap perkembangan situasi dari kasus-kasus tersebut. Kedua isu yang penganiayaan dan pembunuhan terhadap Imam Mansur dan kasus-kasus terkait sengketa agraria yang terjadi kekerasan di dalam penanganannya itu merupakan kasus-kasus yang berbasis pengaduan yang telah diterima oleh Komnas HAM. Jadi ada masyarakat yang mengadukan kasus tersebut. Sementara untuk kasus pembunuhan Michelle Khoureyssi Ndogga, ini kami belum menerima pengaduan khusus terhadap kasus tersebut. Tetapi seperti kita ketahui, Papua telah mendapatkan atau merupakan salah satu wilayah dengan atensi khusus dari Komnas HAM. Kami memiliki tim khusus untuk merespon situasi HAM di Papua, dan setiap kekerasan yang terjadi di Papua sangat berpotensi untuk menyebabkan eskalasi konflik. Oleh sebab itu terhadap kasus ini Komnas HAM, kasus pembunuhan ya terhadap Michelle Khoureyssi Ndogga ini, ketika kasus ini mencuat, maka Komnas HAM segera melakukan pencarian informasi, baik melalui kantor perwakilan kami di Jayapura, melalui pemberitaan media, dan juga informasi-informasi yang dapat kami peroleh dari aparat penegak hukum. Tapi pemantauan khusus belum kami lakukan, dan itu akan kami nilai lebih lanjut apakah kami akan melakukan pemantauan khusus terhadap kasus yang terjadi kepada Michelle Khoureyssi Ndogga. Itu mungkin pengantar dari kami. Silakan bagi rekan-rekan pers jika ada yang ingin mengajukan